Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini, berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Boleh nggak sih jujur, kalau sebenarnya udah terlalu muak sama perfilman horor lokal yang rilis sepanjang tahun 2022 ini. Ini ku sampaikan aja lah dari awal intro video ini. Apapun misi kalian, please, PH-PH ku yang tercinta, rehat bentar yuk, bisa ya? Khawatir loh, masa penonton film horor yang sebanyak ini, semula mereka yang begitu excited, takutnya ujung-ujungnya bakalan jenuh. Yang akhirnya kalau semua dipukul rata, dapat film horor yang jelek, cuma dianggap maklum doang, kenal film yang bagus, ya kita sebagai penonton cuma menganggapnya biasa aja. Hal ini yang akhirnya aku rasakan terhadap film Perempuan Bergaun Merah. Film ini bagus, tapi ya aku yakin banyak di antara teman-teman yang menganggap nggak adil banget, kenapa kodratku kasih nilai yang begitu tinggi. Dan untuk Perempuan Bergaun Merah dari awal aja ku sampaikan ya, skornya di bawah kodrat. Pertama, efek kenyang disuapin film-film horor sepanjang tahun 2022 ini, dan rasanya film horor yang kuharapkan bukan lagi sebatas setan-setanan berwujud seram doang. Kodrat dan Inang adalah dua di antara film-film yang sebenarnya makin kemari lebih kunantikan kehadirannya. Perempuan Bergaun Merah, sebuah spin-off sebelum Iblis Menjemput, yang ku tahu film ini sempat ditunda penangannya hampir 2 tahun gitu. Ya gara-gara Covid lah. Yap, sebagai penikmat film sebelum Iblis Menjemput, kenikmatan dan rasa yang sama untuk spin-off-nya ini. Tatkala sebuah kebrutalan yang emang jadi sajian utama yang lagi-lagi berhasil membangun efek kengerian massal satu teater. Plot twist dengan kemasan menarik pun jadi cara yang cerdik buat mengecoh ketelitian penonton sembari masih menetralisir detak jantung setelah jor-joran disuguhkan terornya. Tapi apalah itu semua, sesuatu yang pada akhirnya cuma kenikmatan sesaat. Dan lagi-lagi pada akhirnya jiwa membandingkan film ini dengan seabrek film-film horor lokal yang udah tayang pun bergejolak. Ya, sutradara William Chandra dan produser Timo Cahyanto berhasil mempertahankan standar teror dari apa yang sudah dihadirkan di dua film sebelum Iblis Menjemput. Tapi daya tarik sama sekali kurang kuat menurutku di sini. Meski semua pemain bagus, skrip bagus, visual dan scoring jos gandos, apa daya development semua itu yang berasa agak hambar buatku pribadi. Mata mulai keluh lantaran aku adalah salah satu orang yang terdampak kenyang sama film horor tadi. Dan kita sebagai penikmat film horor makin kemari memberikan standar baru untuk sebuah film horor lokal. Atau buat pecinta gadget pasti nggak asing dengan istilahnya benchmark. Perempuan Bergaun Merah sebenarnya film yang sederhana buat penikmat horor sejati. Treatmentnya cukup pasaran. Aroma-aroma kisi-kisi sudah tercium jelas dari awal film. Mengecoh penonton dengan semua teror yang emang efektif membuat semua kisi-kisi tadi hilang sesaat. Yang pada akhirnya kita anggap itu adalah kejutan meski faktanya tidak demikian. Satu keunggulan film ini, budaya Tionghoa di film horor lokal. Terlebih dengan penampakan setan yang ikonik. Selebihnya ya semua sama aja seperti film-film horor lokal sepanjang tahun 2022 ini. Ya maaf, kalau pada akhirnya review ini diselipin curahan hati sedikit lah, ya bodo amat. Konten-konten gue ya nonton gue, yang beli tiket gue masa diatur sih. Dan teruntuk abang-abang dan kakak-kakak yang merasa review ini tidak sesuai dengan kalian, cuma satu yang perlu kuingatkan, iuran BPJS naik Wak. Jangan sampai tensi darah ikutan naik, oke? Perempuan Bergaun Merah sudah official rilis tanggal 3 November 2022 ini. So, ramaikanlah. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.